Bapak, Ibu, dan saudara sedama yang berbahagia, mari kita menangkupkan kedua tangan untuk menghormati Guru Agung. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sotihotu namo buddhaya. Di luar dugaan, saya pikir hujan, mati lampu di beberapa bagian. Hah? Mati? Ya. Ternyata ramai juga. Di kampus 1 masih mati. Saya pikir bisa tanpa direkam kita ngomongnya. Ternyata tetap bisa direkam. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Ini masih tahun baru. Biasanya orang kalau masuk tahun baru bikin janji, bikin apa gitu ya. Resolusi namanya. Ada yang mau sehubungan dengan fisik, mau ngurangi berat badan. Pak Putu apa? Naikin berat badan kayaknya Pak. Tambah berat. Yang jelas kalau kita ngomong tentang spiritual tahun 2025 harusnya lebih baik ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah ini petanda yang baik, hujan-hujan masih mau datang ke wihara. Ini sesuai dengan apa yang mau dibahas pada sore hari ini tentang para bawasuta. Kalau Pak Rudi 2 minggu yang lalu bahas tentang yang buat kita beruntung atau membawa berkah, yang ini kebalikannya, apa yang membawa kemunduran atau kemerosotan. Dan suta ini memang berhubungan, kalau lihat dari latar belakangnya, Manggala Suta itu diminta oleh dewa kepada Sang Buddha untuk dibabarkan, karena jadi perdebatan waktu itu, yang namanya berkah itu apa sih? Datang kan dewa menghadapi Sang Buddha, kemudian dijelaskan oleh Sang Buddha. Nah, makanya munculnya Manggala Suta. Nah, dewa ini kembali ke alam dewa, mengulang kembali. Jadi suta ini diulang 2 kali. Dan semua menjadi jelas. Namun muncul di benak dewa, kalau ini yang bawa berkah, bawa keberuntungan, yang bawa kemerosotan apa? Nah, dikirim lagi dewa kembali ke Guru Agung. Jadi yang bawa kemerosotan apa? Nah, muncullah nih para bawasuta. Ya. Nah, ini juga suta yang diulang 2 kali. Sang Buddha kepada dewa yang meminta, kemudian dewa ini kembali ke alam surga, ngulang lagi. Nah, ada 12, nggak sebanyak Manggala Suta yang 38, dan saya tidak akan soroti masing-masing dari 12 itu. Saya mau ambil yang kasusnya dekat dengan apa yang terjadi, yang saya amati. Oh iya benar ya, ini yang disebut oleh Sang Buddha kemerosotan. Spesifiknya atau detailnya kemerosotan apa? Kemerosotan spiritual. Kalau kita sorot lagi yang spiritual itu apa? Merosot pikirannya. Kalau disorot lagi yang pikiran yang seperti apa yang merosot? Pikiran yang kacau. Nah, apa sih yang menyebabkan pikiran kacau? Suta ini identik dengan Manggala Suta yang dibabarkan untuk umat awam, para bawa juga untuk umat awam. Makanya kasus-kasus yang bikin merosot itu adalah kasus-kasus yang ada di perumah tangga. Nah, mari kita lihat satu-satu, tapi saya mau kasih kerangkanya dulu. Kalau yang namanya spiritual merosot, tentu saja nggak bisa lepas dari 3 akar. Sudah tahu kita semua itu. Loba, dosa, moha. Loba keserakahan, dosa itu yang penolakan, kebencian, sama moha, kekotoran batin. Nggak bisa lepas dari 3 ini. Nah, para bawa ini, kayaknya sih kalau saya analisis, ini mau kasih tahu, oh bentuknya loba itu seperti apa, bentuknya dosa seperti apa, bentuknya moha seperti apa sih munculnya, sehingga kita bisa pikirannya kacau, spiritualnya merosot, sehingga hidupnya jadi
nggak beres. Nah, kita lihat satu-satu dulu secara singkat. Yang pertama, yang menyebabkan kemerosotan kalau orang itu tidak menyukai ajaran kebenaran, dhamma. Sebaliknya, yang suka dengan dhamma akan maju, yang tidak menyukai kebenaran akan mundur. Ini udah logis ya. Nah, Bapak Ibu, di awal tadi saya bilang, ini petanda baik, Bapak Ibu bisa hadir, bela-belain datang, hujan, ini artinya petanda akan punya kemajuan spiritual gitu ya. Sadu gitu. Jadi yang pertama itu kalau dia tidak menyukai dhamma. Jadi yang ajaran-ajaran kebenaran dia tidak yakini, dia tidak laksanakan. Udah jelas ini contohnya, kalau dhamma itu mengajarkan menghindari keburukan, nambah kebajikan, orang ini tidak mau, malah dilakukan sebaliknya. Dia nambahnya keburukan, ya, nambahnya keburukan, yang kebajikan tidak dilakukan, ya sudah jelas mundur spiritualnya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, sama kalau di Manggala bergaul dengan yang bijaksana, kita akan dapat berkah. Di Parabawa bilang, kalau bergaul dengan yang orang-orang yang tidak bijak, kita akan mundur. Karena kita akan lebih suka orang yang tidak bijak itu, dijelaskan di penjelasannya Parabawa, orang-orang yang tidak bijak itu akan klik sama kita kalau kita itu di bahasa Jawa di obong-obong apa? Di apa? Kalau kita ngomong, wih iya benar. Dikomporin gitu ya. Padahal gitu salah, tapi karena dia tidak bijak ya, kita juga mau di apa ya, obong-obong gitu ya, atau diangkat gitu sama orang yang tidak bijaksana, kita anggap yang kita omong itu benar. Karena dia tidak bijaksana, dia bilang, oh yang kamu ngomong ini benar, wah kita dapat tempat nih. Wah makin merosot, padahal yang kita ngomong nggak benar, yang kita lakukan tidak benar, tapi mereka ini yang tidak bijaksana itu mengamini, malah jadi supporter. Nah, makin merosot. Ya. Jadi bergaul dengan yang tidak bijaksana, itu menyebabkan kita makin merosot. Nah yang ketiga ini agak shocking nih. Karena ini untuk umat awam, ini jadi catatan juga. Bahasa Inggrisnya sih drowsy. Drowsy itu atau terjemahan lain itu bawaan yang ngantuan. Jadi kalau di Vipassana udah jelas instruksinya SN Goenka, ngantuk itu salah satu yang menyebabkan latihan tidak optimal. Ya sama. Udah langsung pejem mata, langsung pelor ya, nempel molor atau media. Jadi ngantuan itu jadi problem. Baru sit bentar ngantuan. Mau diskusi ngantuan. Sama kayak kalau murid di kelas ngantuan. Gimana mau dengerin penjelasan, gimana mau diajak diskusi. Itu salah satu yang menyebabkan orang jadi merosot. Jadi dia intinya susah belajar. Ya, jadi kesulitan belajar, ngantuan. Terus bukan perempuan aja nih, kayaknya laki-laki juga suka ini ya. Hari-hari gini nih kayaknya bukan hanya apa tuh. Wah, ini punyanya perempuan, stereotip itu ya. Ini pasti perempuan. Suka ngerumpi. Nah, itu juga bikin kemerosotan. Ngerumpi ya, bukan diskusi. Kalau ngerumpi biasanya yang dibahas apa? Aduh, aku beli tas ini lo diskon gitu ya. Ini membawa kemajuan spiritual di mana coba? Ada nggak membahas tentang tas diskon tingkat spiritual yang maju? Nggak ada kayak. Beras naik gitu ya, dirumpiin. Kalau sekedar fakta, iya beras harganya naik. Tapi ngerumpinya macam-macam. Wah ini pasti ada yang nggak bener ini. Ini apa? Wah disalahin macam-macam dah. Bumbunya banyak. Jadi muncul tuh yang tadi akar itu.
langsung keluar ke atas. Entah itu dosa lah, entah itu loba lah. Tahu dulu kita stok ya. Macam-macam, ngerumpi. Sekali lagi ini bukan hanya perempuan, saya pikir fond of society. Jadi suka ngumpul dengan obrolan-obrolan dengan orang-orang untuk ngobrol-ngobrol yang tidak ada kebaikannya. Ngerumpi lah istilah bahasa Indonesia lebih tepatnya. Ya. Kemudian malas. Fisiknya malas, tidak mau bergerak. Itu juga membawa kemerosotan. Ya. Artinya kalaupun itu banyak bikin alasan sih kalau menurut saya, kalau kemerosotan batin urusannya dengan malas. Ada orang yang mau sit aja. Ya, sit. Tapi sit itu atau duduk meditasi itu bukannya mengembangkan perhatian atau kebijaksanaan, tapi memang dia lagi malas gerak. Ada itu. Ada orang yang, saya baru dengar cerita juga, ada orang yang suka ikut retreat di tempat seorang bikuni yang ketahuan belakangan kok rajin banget. Retreatnya baru berakhir sebulan, bulan depan buka lagi, datang lagi dia. Baru ekstra 2 minggu istirahat, mulai lagi retreatnya, datang lagi. Kayaknya itu keren banget, rajin. Tapi ternyata ini orang kalau meditasinya kayaknya bagus itu, datang duduk. Saya nggak tahu jelas ya bagusnya seperti apa. Cuman ketahuan belakangan dari dengar cerita Dhamma Walker, ini polanya kayaknya aneh deh. Orang ini kerja atau enggak? 1. Ternyata enggak. 2. Orang ini betul-betul meditasi atau enggak? Ternyata enggak benar-benar. Saya enggak tahu mereka Dhamma Walker yang menceritakan ini lihat tandanya dari mana. Tapi yang jelas kesimpulannya Dhamma Walker ini, orang ini hanya ingin makan tidur gratis. Males. Enggak mau kerja, enggak nyambut gawe. Ada tuh, jadi nggak kemana-mana, hanya datang ke retreat di Maribaya. Tempatnya adem. Saya nggak tahu tuh Dhamma Walker yang di sana cerita sih, kalau Cilan Ciwen yang pernah ke sana bilang wismanya Kusalayani di Maribaya itu nyaman sih, walaupun terpencil ya, tapi tempatnya sendiri adem, ya, makanannya. Saya nggak tahu, saya belum pernah dengar ceritanya sih ya, terjaga lah, enak lah. Nah orang ini termasuk kelompok ini, kayaknya sih rajin, tapi merosot itu nggak ada kemana-mana dia, males. Ya. Nah yang sehubungan dengan ini masih nomor 3 ini yang suka marah-marah juga, ya, suka marah-marah juga kemerosotan batin. Nah ini yang paling jelas ceritanya itu, marah itu hubungannya kalau dari background cerita ini dihubungkan dengan zaman Sang Buddha, itu ada kisah Tisa dan Mata, istri dari satu suami. Jadi zaman dulu kayaknya satu suami banyak istri itu wajar ya. Nah si Mata, double T, M-A-T-T-A ini cemburuan orangnya, pemarah. Nah satu hari meninggal, dan muncul kembali di hadapan Tisa, istri yang satunya yang lain. Yang kebalikan, Tisa ini nggak pemarah, sebaliknya malah penyayang, yang Mata ini pemarah. Dan badannya katanya karena dia penuh dengan tadi ya kemarahan, badannya penuh lumpur, mengerikan, bau. Yang hebatnya ceritanya Tisa ini tidak takut ketika ketemu sama Mata. Waktu dia mandi, ya, muncul di pemandian dengan sosok yang seram, malah ada dialog. Saya bilang keren juga sih Tisa. Kalau kita boro-boro ya, langsung kukut ya. Ini terjadi obrolan. Nah, langsung singkatnya obrolan itu isinya adalah Mata ini kenapa terlahir sebagai makhluk yang mengerikan itu? Karena penuh kemarahan, kecemburuan. Ya. Marah sampai ngelempar
barang-barangnya Tisa, pengen mencelakai Tisa. Ya. Nah yang menariknya cerita ini happy ending. Si Tisa bilang ke Mata, gimana aku mau bisa nolong kamu? Bikin party dana untuk aku. Besoknya katanya atau berapa waktu kemudian dia undang biku sesuai dengan permintaannya si Mata, undang biku dana untuk pelimpahan jasa ke Mata. Waktu itu juga si Mata yang serem penuh lumpur lah, bau lah, tiba-tiba jadi kayak bidadari. Iya bersinar, ceritanya begitu. Ya. Tapi kita diajari bahwa kemarahan itu bisa sampai membuat orang kelahirannya jadi buruk. Ya. Kemudian, nah ini nih, bagi kita yang punya orang tua, jangan sampai kemerosotan terjadi pada kita karena kita tidak merawat orang tua. Ini salah satu juga yang jadi kemerosotan. Punya orang tua tapi tidak dirawat. Tidak disokong. Orang tua yang sudah tua dan lemah, yang perlu disokong, tidak disokong. Ini yang membuat kita makin spiritualnya merosot. Hubungannya dengan pikiran, kan tadi kan bilang kemerosotan ini hubungan dengan pikiran yang kacau. Gimana ya itu ya? Orang kalau mengabaikan orang tua, apa pernah bisa tenang ya? Pasti dia, kalaupun dia sangat cuek, itu pasti gelap banget ya. Udah jelas mohanya atau kegelapan batinnya tinggi banget sampai dia nggak peduli sama orang tua. Ya gimana dia mau maju dalam spiritual? Orang pasti terganggu kan kalau kita nggak ngurus orang tua. Ya, si gede aja bela-belain beli lampu dari sini untuk kirim. Wah, orang tuanya diingat gitu ya. Mantap tuh gede. Nah, orang tua aja diingat ini. Oh, biar gimana tuh orang tua bisa punya keseharian yang lebih baik, pencahayaan, dipikirin. Ya, top, gede. Nah, yang berikutnya ini masih sehubungan dengan kekayaan juga. Punya duit tapi pelit. Itu juga merosot. Hari gini contohnya ada nggak ya? Kayaknya banyak ya. Bahasa Jawanya apa ya? Yang balik ada istilahnya. Apa itu tadi? Ya. Terus kalau kaya munggah, nggak ada ya, medun nggak ada ya, itu munggah. Saya kalau pernah dengar ya, orang kaya tiba-tiba gulung tikar gitu ya, asetnya melimpah, namun dia nikmati sendiri, nggak suka berbagi. Nah ini kalau kita lihat ke akar kan hubungannya dengan loba, ya, dan moha juga nggak mau berbagi. Akhirnya spiritualnya mundur, nggak punya kemampuan untuk menikmati sukacitanya berbagi. Yang tumbuh adalah egois. Ya. Jadi yang kalau orang berbagi itu kan paling tidak dia tuh nggak mikirin diri sendiri. Tapi kalau orang yang tidak mau berbagi itu fokusnya udah otomatis hanya mikirin diri sendiri. Nah, lagi-lagi spiritual macam apa mau tumbuh? Nggak ada jalannya itu. Kalau orang berbagi, pasti dia mikirin bukan hanya dirinya sendiri, mikirin orang lain. Udah jelas di sana ada jalan untuk spiritualnya naik. Ya. Yang berikutnya tentang kesombongan. Ini sombong. Sombong karena keturunan, punya kekayaan, terus kesombongannya diwujudkan lagi dengan memandang rendah orang-orang lain. Sombong dengan memandang rendah itu kayaknya udah pasangan ya. Ada yang sombong nggak memandang rendah? Nggak ada kayaknya. Ada yang sombong pasti memandang rendah. Saya nggak mau sombong sih, tapi nggak memandang rendah. Kayaknya nggak ada ya. Sombong otomatis dia memandang rendah. Nah ini juga merosot spiritualnya. Kita cepat aja nih. Berikutnya, nah ini tiga berikutnya ini, 4 malah. Ini dekat dengan
yang bersuami atau beristri. Wah, mari simak baik-baik. Buat yang bujangan, kita agak bebas nih ya. Cuman ada nempelnya juga nih, hati-hati. Yang senang, ya ini yang bujangan, senang main perempuan, mabuk-mabukan judi, hambur-hamburkan apa yang sudah diperoleh. Senang main perempuan. Ini diulang 2-3 kali kayaknya di Suta ini. Main perempuan. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya urusan laki-laki. Yang perempuan juga main laki-laki juga banyak kan. Ini juga urusannya dengan loba. Ya, nafsu pengen menguasai. Senang main perempuan. Kalau dia bahasa Inggrisnya womanizer, woman. Dia godain perempuan, perempuan dijadikan gundiknya, dijadikan pelampiasan nafsu. Ini pasti di pikirannya, urusannya hanya urusan nafsu. Di mana ada jalan untuk spiritual maju? Isinya cuma nafsu. Waduh, pengen ketemu perempuan ini. Aduh, bayangi perempuannya nanti kalau bareng aku seperti ini. Jadi isinya adalah kesenangan nafsu dengan lawan jenis. Sekali lagi bukan hanya perempuan. Kalau laki-laki perempuan ya terhadap laki-laki, ya. Hubungannya dengan yang berikutnya, tidak puas dengan istri atau suami sendiri. Jadi main perempuan atau main laki-laki karena nggak punya kepuasan terhadap pasangannya. Ini langsung aja yang hubungannya dengan yang ketiga ini, 3 ini dekat dengan pasangan nih. Sudah punya pasangan, main dengan pasangan lain atau berhubungan dengan lawan jenis yang lain. Yang berikutnya ini hubungannya dengan umur. Ini bahasa Indonesianya ada, tua-tua, keladi, makin tua, makin jadi. Nah ini nih, kenapa pikirannya kacau sehingga spiritualnya tidak maju? Ini kasus di, aduh nggak usah sebut ya, nanti ada pernah saya ketemu aja, bentrok suami istri, sekali ketemu istrinya, suaminya dulu yang saya ketemu, oh bapak jangan sampai kayak gitu sama istri, bla 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 bla. Udahlah, nasihat seorang anak muda terhadap orang tua, memang udah tua ini bapak. Istrinya saya temu, ya ampun. Istrinya itu saya panggilnya ini bapak, ini mah mbak ya. Jadi beda umur. Saya tanya nih, kenapa sih sampai ribut? Curigaan katanya si mbaknya, yang beda umur ya curigaan. Kenapa cekcok? Si bapak itu curigaan sama saya. Dalam hati saya wajar. Si bapaknya udah gimana gitu ya. Udah berusaha muda dengan berusaha terlihat muda dengan pakai jeans. Tapi udah tua. Agak dipaksa sih. Saya bilang ya cocok sih, cuman kayaknya dipaksa-paksa gitu lah biar kelihatan muda. Si istrinya yang mbak ini, aduh, dandanannya lewat. Wah, gimana nggak si suaminya curigaan? Tapi nggak aku dia, bapak sih curigaan. Ya ibu sih juga kok dandannya. Ya, curiga, karena beda umur kan. Saya bayangi, saya waktu kasus itu datang ke saya, selesai ketemu sama 2 orang ini, saya melakukan perenungan sendiri. Memang kewajaran ya, buat saya menempatkan diri sebagai bapaknya. Gimana saya itu kalau kan teorinya Pak Rudi kemarin, orang kalau berumah tangga pasti hubungannya nanti ke kepuasan nafsu kan. Ya gimana mau tenang, istri saya masih muda, saya udah letoy gini, apakah saya masih pantas jalan bareng sama istri saya? GG istri saya cari laki lain yang sepantaran, pikirannya macam-macam. Saya juga kalau menempatkan diri jadi bapaknya, macam-macam juga kan? Ada nggak sih yang kawinnya kayak gitu, nggak ada urusan dengan nafsu? Katanya sih ada, cuman persentasenya kecil. Kalaupun betul-betul ada ya pasti nggak ribut. Nah ini kan buktinya ribut. Isinya ribut, gimana mau mikirin spiritual? Baru duduk, istri saya di mana? Nah udah mikir,
Termasuk juga, tadi kan dari tadi istri. Suami yang muda juga kan berondong ya istilahnya. Kepikiran juga. Jadi beruntung kita yang belum, kalau kita tuh diwaspadai yang itu, jangan main perempuan. Ya, ini jangan senang main perempuan. Tapi yang sudah berpasangan hati-hati. Jangan juga istilahnya dalam rumah tangga main api. Yang kalau statusnya menjanda atau menduda, kalau dari syair Suta ini, carilah pasangan yang paling tidak jangan jauh beda umur. Ya. Kemarin bulan ini godain salah satu stafnya kita waktu awal tahun ya. Ini kan kita waktu itu bagi hadiah dana ke karyawan semua. Ini terima dana, ibu jangan kawin lagi. Catatan kalau kawin lagi cari yang sepantar. Kasusnya macam-macam ya. Kalau sudah beda umur, isinya curigaan aja. Nah, masih hubungannya dengan perempuan atau pasangan. Sudah punya penghasilan atau penghidupan yang baik, pasangannya diberikan kepercayaan, tapi ternyata tidak bisa dipercaya. Itu juga menyebabkan keruntuhan. Logikanya kenapa ini bikin pikiran kacau? Kan hidup bareng. Suami mempercayai istrinya harta yang diperoleh, atau sebaliknya, istri juga bekerja, hartanya ditumpuk tengah umpamanya, tapi suaminya tidak bisa dipercaya, ya namanya kan ini untuk perumah tangga. Gimana mau pikiran tenang, mau latihan spiritual, ini curigaan, ini hartanya suaminya pakai yang benar nggak? Si suami kalau lihat istrinya yang nggak benar, bawaannya juga curiga. Ini istrinya pakai hartanya benar nggak? Jadi sama-sama bawa masalah kalau tidak bisa dipercaya. Jadi intinya dari bagian yang nomor kemerosotan batin nomor ini adalah yang bikin kemerosotan spiritual, pikiran kacau, kalau di rumah tangga itu harta itu diberikan kepada pasangan yang tidak bisa dipercaya. Merosot. Ya. Sama tuh mau latihan meditasi. Ini istri saya pakai duit untuk apa ya? Sama. Ya. Ini juga kasusnya sama dengan si bapak yang tadi. Dia curigaannya kepada istrinya karena pengakuannya sih. Istrinya sudah dikasih harta, tapi hartanya nggak tahu tuh. Dipakai untuk apa, sampai-sampai anaknya mereka tidak terurus. Nah, cecok lagi. Ya. Udah beda umur. Hartanya dicurigai lagi. Aduh, ini bapak boro-boro diajak meditasi. Baru duduk aja udah mikirin macam-macam udah. Ya, udah mikirin ini istrinya ngapain, hartanya mau diapain. Susah dah. Nah, ini yang terakhir. Jika anggota keluarga yang berpengaruh memiliki ambisi tapi tidak punya sarana yang memadai. Kalau bahasa sehari-hari saya simpulkan ini nafsu besar, tenaga kurang, ambisinya besar, tapi tidak punya usaha yang mendukung, yang dikeluarkan. Ini juga spiritualnya tidak akan maju atau malah merosot. Pikirannya lagi-lagi kacau. Ini kalau saya lihat akarnya adalah loba. Pengennya banyak, tapi yang modalnya atau usaha yang dikeluarkan nggak sebesar usaha yang seharusnya. Kalau dia mau jadi, umpamanya hati-hati nih nanti bisa nyerempet ke ini nih, pinggir jurang istilahnya. Pengen jadi pemimpin, ini sama nanti di-cut ya. pengen punya materi yang banyak, modalnya terbatas,
tapi pengen berlipat-lipat. Akhirnya apa? Ikut investasi yang tawarannya menarik. Ternyata investasi bodong. Nah, banyak tuh yang terjebak di sana. Jadi intinya dia punya sih modal, tapi karena dorongan hasrat yang besar, lagi-lagi ini loba, maka hal ini akan membawa bencana dalam kehidupannya, dan lagi-lagi pikiran kacau spiritual, gimana mau maju, merosot yang ada. Dari poin-poin yang tadi kita bahas, kita bisa lihat kembali akarnya loba, dosa, moha. Lebih banyak ke moha sih, kayaknya, kegelapan batin. Ya. Kita tinggal tunggu nanti, katanya ini Pak Rudi mau bahas lebih detail, saya cuma pengantarnya aja. Besok tuh Pak Rudi kayaknya satu-satu gitu ya, 3 tahun lagi atau 4 tahun kayaknya. Karena ini baru pengantarnya aja, kayaknya ya udah kita lihat skema besarnya aja dulu. Nah, detailnya nanti tunggu Pak Rudi. Tapi harapan saya tahun 2025 ini jangan sampai kita punya kemerosotan batin. Bisa nggak di stop kalau kita sudah di situasi itu? Sama Gipala, websitenya Bante Utamo itu punya komik bagus. Saya baru tahu, komiknya bagus-bagus. Nah, salah satu komik yang menurut saya menjawab pertanyaan, bisa nggak kita stop kalau kita udah di situasi yang sifatnya membuat kita merosot nih. Ibarat kita lagi di merosot itu artinya kan panjang nih, turun gitu. Kita udah di sini nih. Supaya nggak jatuh lagi, gimana caranya? Salah satunya seperti yang tadi, mata dan tisa. Bikin kebajikan. Itu satu. Ya. Kita udah jadi gentayangan pun, udah jadi hantu gentayangan pun masih bisa patidana membantu kita. Jadi kita caranya gimana? Bukan menghantui. Artinya kita punyalah tadi tisa, mata punya tisa. Tisa itu orang bijak. Punyalah sahabat-sahabat yang baik. Sehingga ketika kita butuhkan, kita bisa dibantu. Kebayang nggak mata nggak punya tisa yang tadi, yang apa yang bisa aku bantu? Tolong patidana buat aku. Kita gaulnya sama orang, apa yang bisa aku bantu? Tolong patidana. Aku nggak ngerti patidana. Aku cuman tahu, udahlah kan gaulnya sama orang-orang kayak gitu, gimana mau bantu kita yang udah sengsara gini. Nggak main. Ya, bisanya cuma mabuk. Datang ke orang-orang, kita gaulnya sama orang-orang kayak gitu. Apa yang bisa aku bantu? Mau minuman. Nggak kemana-mana. Tapi karena mata punya tisa ini karena punya orang bijak ya, makanya bisa terbantu. Jadi supaya nggak terlalu merosot, di situasi yang kita sudah merosot, segeralah punya kalyana mitra. Itu satu. Yang kedua, masih bisa diselamatkan kalau kita berbuat kebajikan. Ya. Kebajikan yang paling disarankan, tadi dulu kalau kita bahas dengan Pak Rudi, bergaul dengan yang bijaksana itu yang pertama di Manggala. Itu bisa menyelamatkan. Contohnya di kasus mata sama tisa. Ya, dalam keadaan terpuruk udah jadi gentayangan masih bisa selamat tuh. Yang kedua, berdana. Ya. Karena yang tadi sehubungan dengan kemerosotan yang tadi itu masalah harta, masalah cekcok dengan istri, itu tumpuk tengah. Itu kalau mau diselesaikan, masing-masing ini kalau mau sadar, mah kita harta ini udah di tengah. Nih, suaminya bilang, mah, yuk kita dana. Istrinya juga kalau mau insaf, mau sama-sama memperbaiki spiritual yang merosot ini, ngomong juga yang sama, Pak, yuk kita dana. Nah, bisa selamat dua-duanya. Pertanyaannya kalau cuma salah satu, paling nggak yang selamat salah satunya, ya udah dia akan mulai belajar melepaskan. Ya. Jadi yang satu tadi punya orang-orang yang bijak, ya. Jadi yang sekarang kita sedang merasa, aduh aku sedang merosot nih, kumpullah sama orang-orang bijak. Yang kedua, berbuat kebajikan. Sehubungan dengan kemerosotan ini, sehubungannya lebih banyak ke urusan materi, ya dana materi. Ya, berbuat kebajikan dengan materi. Semoga ini yang jadi bekal kita di tahun 2025. Jangan sampai di
kehidupan kita mengalami kemerosotan, sekali lagi kalau dalam situasi merosot udah dicegah aja tuh. Bergaul dengan yang bijak, segera banyak berbuat bajik. Sarannya guru agung kita, berdana. Ya. Semoga ini bisa membantu kita melewati tahun 2025 dengan baik. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bontu sukitata.